Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syafira Nuriana, fisioterapis, Magister Ergonomi Fisiologi Kerja. Saya seorang dosen tetap di program studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekanjangan, Pekalongan. Bidang keilmuan saya yaitu fisioterapi. Rekaman video pembelajaran ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kepada Anda salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekanjangan, Pekalongan, yaitu mata kuliah terapi massas. Mata kuliah tersebut menggunakan metode pembelajaran team teaching yang diampu pada semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 2 SKS yang terbagi menjadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum laboratorium. Dengan waktu perkuliahan tatap muka selama 50 menit untuk perkuliahan teori dan 170 menit untuk perkuliahan praktikum. Mata kuliah terapi massas ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode 02051306. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dasar terapi massas sebagai intervensi fisioterapi berbasis bukti atau evidence-based practice. Mahasiswa akan mempelajari aspek fisiologis, biomekanik, serta teknik dasar dan lanjutan dari Swedish massage dan orthopedic massage. Pembelajaran akan mencakup pembahasan terkait dengan indikasi, kontraindikasi, etika profesional, dan penerapan massas pada kasus muskuloskeletal ringan, neurologis, dan rehabilitasi olahraga. Mahasiswa dilatih mengintegrasikan hasil evaluasi klinis dan literatur ilmiah untuk merancang intervensi massas yang aman dan efektif sesuai dengan standar praktik fisioterapi yang modern. Capaian pembelajaran lulusan atau program studi meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan, menganalisis, mengintegrasikan, serta melakukan terapi massas secara tepat, efektif, dan aman pada berbagai kondisi sesuai dengan kebutuhan pasien. Menunjukkan kemampuan komunikasi terapeutik dan kerja sama tim dalam pelaksanaan terapi massas dengan memperhatikan etika, kenyamanan, dan keselamatan pasien. Menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, dan komunikatif dalam praktik terapi massas sesuai dengan standar pelayanan fisioterapi. Adapun beberapa materi yang akan mahasiswa dapatkan ketika menempuh mata kuliah terapi massas, antara lain materi terkait dengan pengantar terapi massas, materi terkait dengan indikasi atau tindakan pencegahan atau kontraindikasi, implikasi, prinsip, keamanan, strategi, dan pendekatan terapi massas yang sesuai dengan pendekatan Islami. Kemudian mahasiswa juga akan mendapatkan materi terkait dengan teknik dasar dari Swedish massage dan orthopedic massage, serta bagaimana cara persiapan,
pemeriksaan dan observasi pasien, serta evaluasi jaringan lunak dalam terapi masas. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem blended learning, yang mana perpaduan kegiatan pembelajaran dilakukan secara offline dan online. Kegiatan perkuliahan offline merupakan perkuliahan tatap muka di kampus dengan menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, small group discussion, collaborative learning, praktikum, case study, problem-based learning, dan latihan. Berbagai strategi instruksional akan digunakan dalam perkuliahan ini. Sebagai contoh, pada setiap pertemuan akan dimulai dengan mereview materi sebelumnya. Berbagai strategi yang mengacu pada pembelajaran siswa aktif atau student-centered learning juga akan diterapkan, yang kemudian dilanjutkan dengan ceramah materi baru, ditutup dengan simpulan atau klarifikasi dari inti materi, serta tugas mandiri dari dosen pada akhir pertemuan tersebut. Fokus tugas mandiri adalah latihan mandiri mahasiswa pada masalah yang berkaitan dengan pokok yang dibahas dan mencoba untuk mengidentifikasi alternatif pemecahannya. Sedangkan untuk kegiatan perkuliahan online menggunakan sistem e-learning UMPP yang dapat diakses pada laman elang.umpp.ac.id. Sistem e-learning UMPP ada untuk memudahkan proses kegiatan pembelajaran dan digunakan sebagai sarana dosen maupun mahasiswa dalam mengupload atau mengunduh materi perkuliahan, mengupload atau mengunduh tugas mata kuliah, serta mengupload soal ujian atau melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester bagi mahasiswa. Adapun komponen dan proporsi penilaian dalam perkuliahan ini, penilaian mahasiswa dilakukan secara berimbang dengan total penilaian sebesar 100%. Meliputi penilaian partisipasi aktif sebesar 50% yang terdiri dari penilaian sikap, penilaian kehadiran, dan penilaian tugas terstruktur maupun tugas mandiri. Kemudian penilaian sumatif sebesar 50% yang terdiri dari penilaian ujian tengah semester dan penilaian ujian akhir semester. Baik, itulah tadi pemaparan saya terkait dengan deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK, materi, kegiatan pembelajaran, serta komponen dan proporsi penilaian pada mata kuliah terapi masas. Pada tahapan berikutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran mata kuliah terapi masas. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita hari ini masih bertemu lagi di mata kuliah terapi masas. Nah, untuk memulai perkuliahan pada hari ini, seperti biasa silahkan salah satu mahasiswa bisa pimpin doa terlebih dahulu. Iya, baik Bu. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, di perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah terapi masas ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-12 ya, yang mana nanti kita akan membahas terkait dengan teknik masas pada leg ya, lower leg, ankle and foot. Jadi teman-teman masih ingat ya, di minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan knee and thigh ya untuk terapi masasnya. Untuk tugasnya gimana, sudah dikumpulkan semua? Kesulitan nggak kira-kira? Tugasnya sudah dikumpulkan semua? Ya, jadi semua tugasnya sudah dikumpulkan di mana? Semua tugas sudah dikumpulkan di sistem e-learning UMPP ya? Nanti saya cek terkait dengan tugas yang sudah kalian kerjakan. Untuk perkuliahan
kira-kira nih dari teman-teman semua, arti dari plantar fasciitis ini kira-kira apa sih? Ada yang bisa menyebutkan atau menjawab kira-kira ini apa ya kasus dari plantar fasciitis ini? Saya Bu, Apa itu? peradangan pada telapak kaki. Peradangan pada telapak kaki ya, jadi betul banget. Kita hari ini akan membahas terkait dengan kasus peradangan pada telapak kaki ya. Jadi definisi dari plantar fasciitis itu sendiri untuk materi hari ini saya akan mengadop dari beberapa referensi. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi bahwa plantar fasciitis itu merupakan suatu kondisi medis yang ditandai dengan peradangan dan nyeri pada jaringan ikat. Yang mana jaringan ikat itu tadi dia terletak di bagian bawah dari telapak kaki atau fascia plantar. Untuk kita bisa memberikan terapi masas ini, otomatis kita juga harus mengingat lagi nih terkait dengan anatomi dari kaki. Oke, di sini ya kita akan brainstorming nih berkaitan dengan materi sebelumnya. Di semester 2 kalian sudah dapat mata kuliah anatomi, betul? Iya. Sekarang masih ada yang ingat nggak terkait dengan anatomi dari kaki? Itu ada beberapa tulang ya, ada beberapa struktur penyusunnya, antara lain ada tulang itu tadi. Ada yang masih bisa menyebutkan ada berapa bagian tulang pada kaki? Saya Bu, Apa aja Mas Raka? ada 3 bagian dari tulang kaki Bu. Yang Oke, pertama apa? itu ada rear foot, mid foot, dan forefoot. Oke, nah terus kalau berkaitan dengan plantar fasciitis, dia tulang yang bagian mana? Di bagian calcaneus dan juga talus Bu. Oke, betul sekali ya. Oke, nah itu tadi adalah definisi terkait dengan plantar fasciitis ya, dan berkaitan dengan anatominya atau struktur dari ya penyusun. Di situ ada tulang, ada sendi, ada otot, ada tendon dan jaringan-jaringan yang lain, termasuk si fascia plantaris ini tadi yang ada peradangan ya. Jadi ketika ada peradangan dia ditandai adanya nyeri ya seperti ini. Nah, kemudian ternyata si plantar fasciitis ini ada beberapa etiologi atau ada beberapa penyebab. Nah, yang paling umum untuk penyebabnya sendiri di sini dia yang pertama karena obesitas. Ya, berarti karena kegemukan, penumpukan berat badan yang berlebih gitu. Terus kemudian yang kedua ada overuse ya, terutama pada area fascia plantarnya tadi sehingga dia menyebabkan peradangan. Dan yang ketiga ada karena faktor degeneratif. Apa itu degeneratif? Ya, jadi berkaitan dengan faktor penurunan ya dari healing yang diakibatkan karena usia gitu ya. Karena kemampuan jaringannya, elastisitas jaringannya untuk memperbaiki dirinya sudah tidak berfungsi secara maksimal. Sebelum kita lanjut ke materi terkait bagaimana sih teknik terapi masasnya gitu ya, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Jadi seperti biasa untuk pemeriksaan kasus itu kita mulai dengan anamnesa ya, kemudian dengan inspeksi, dilanjutkan dengan palpasi ya, dan ada pemeriksaan spesifik yang mana dia meliputi pemeriksaan Talar Tilt test dan Windlass test ya. Kira-kira gimana sih tes spesifiknya? Ada yang udah tahu belum? Belum. Oke, jadi kita akan melihat bersama terkait bagaimana sih teknik pemeriksaan spesifiknya. Ada Windlass test ya. In this video, I'm going to show you how to perform the Windlass test for plantar fasciitis. They got sorted out in the year 2003, but the sensitivity of 32% and a specificity of 100% for this test in the diagnosis of plantar fasciitis. To perform the test, have your patient standing on a stool or chair with the foot positioned so that the head of the metatarsal rests on the edge of the
stool while the patient puts weight on the leg. Then passively dorsiflex the big toe. This test is positive if the patient feels pain or increased pain at the insertion of the plantar fascia at the hand of the first metatarsal. If the extension is not possible at the MTP joint, this may indicate a hallux rigidus. Okay, this was our video on the Whitlatch test. Feel free to watch our video on Itu tadi ya hasil atau teknik pemeriksaan ya spesifik tes untuk yang Whitlatch test. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita demonstrasikan dulu terkait dengan tes spesifiknya? Oke, yuk silakan salah satu menjadi probandus dan satu lagi mahasiswa bisa membantu saya di sini untuk melakukan tes spesifiknya. Pak Ahmed, ya boleh. Oke, jadi Mas Adi duduk di sini. Oke, duduk ongkong-ongkong ya. Oke, terus dicek ada rasa nggak? Ada tertarik ya? Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman terkait dengan pemeriksaan spesifik untuk yang Whitlatch test. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi itu tadi adalah pemeriksaan spesifik untuk Whitlatch testnya. Nah, berikutnya baru kita akan masuk ke treatment ya, yang mana kita fokus di sini terkait dengan terapi massage. Nah, untuk terapi massage sendiri kita di sini menggunakan soft tissue manipulation. Tujuannya untuk apa sih dia di sini? Sasarannya adalah untuk mengurangi beban tarik kronis pada lokasi perlekatan. Ya, jadi harapannya dia bisa mengurangi tekanan pada jaringan lunak dan tulang tempat jaringan tersebut menempel. Ya, jadi fokusnya adalah mengatasi keluhan dari fascia plantarnya tadi, gitu ya. Nah, treatmentnya apa saja? Di sini treatment yang bisa diberikan atau teknik massage yang bisa diberikan itu antara lain ada longitudinal stripping, ya, kemudian ada deep transverse friction, kemudian ada compression broadening, ada deep longitudinal, selanjutnya ada deep stripping teknik, dan yang terakhir ada active engagement lengthening teknik. Ya, jadi total ada berapa teknik yang bisa digunakan? 6. Apa aja? Longitudinal stripping, deep transverse friction, compression broadening, deep longitudinal, deep stripping teknik, active engagement lengthening teknik. Ada 6 teknik. Nah, kira-kira gimana tekniknya? Sekarang kita lanjutkan untuk praktikumnya. Oke? Yuk kita lanjut untuk praktikumnya. Udah. Nah, oke. Jadi teman-teman, sekarang kita lanjut untuk kuliah praktikumnya ya. Karena di mata kuliah terapi massage ini kan kita ada 2 SKS, satu SKS teori dan satu SKS praktikum. Nah, untuk praktikum hari ini nanti seperti biasa kalian bagi menjadi kelompok ya yang sudah menempati bednya masing-masing dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya. Jadi nanti dibagi 4 kelompok, kemudian kita akan langsung masuk ke sesi praktikum. Oke? Bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, mari kita mulai. Nah, jadi kita akan mulai ke teknik yang pertama ya. Jadi ada deep stripping ya atau longitudinal stripping. Jadi dimulai dari telapak kaki. Oke, di sini yuk bisa kita bersihkan dulu ya sebelum mulai untuk dimasak. Jadi dibersihkan pakai tisu basah. Oke, jadi pakai tisu basah dulu ke semua areanya ya. Oke, kemudian dikeringkan pakai tisu. Untuk tekniknya kita pakai apa ini? Oke, kita bisa pakai baby oil. Jadi
diusapkan ke seluruh area telapak kakinya, diusap secara gentle. Terus dilakukan longitudinal stripping dari sini sampai ke sini. Bisa dilakukan 3 sampai 5 kali. Oke, bisa diusap gini ya. Dari sini usapannya pelan-pelan aja. Nah, gitu. Coba. Oke. Gimana Mbak rasanya Mbak? Kerasa nggak Mbak? Rasa. Terus transverse friction. Ini ke samping sini ya. Pelan, gentle. Oke, bisa sampai sini, sampai ke sini. Ke seluruh permukaan facial. Gimana Mbak? Enakan ya? Udah? Yuk lanjut. Oke, udah ya. Yang lain gimana? Udah bisa? Sudah, Bu. Oke. Yang lain yang di sana Saya, ada Bu. yang mau ditanyakan? Saya Oke. mau bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Jadi gimana? Ini Bu, saya mau bertanya kan, jadi kan saya tuh bingung yang bagian compression broadening. Bener nggak Bu caranya gitu? Nah terus teman saya tuh pas ditekan kayak gitu tuh katanya pas bagian deep itu merasakan sakit. Iya, jadi berarti ada ketegangan otot di area betisnya. Jadi tetap dilakukan ya. Sudah dilakukan berapa kali? Sudah 5 kali. Oke, jadi sudah betul ya. Untuk yang kaki satunya sudah bisa? Sudah. Ya. Jadi diusap ini ya. Terus kemudian di ini perlahan-lahan aja. Sampai ke bawah sini. Iya. Kalau Sampai ke bawah. ngusap ke atasnya itu sambil ditekan Iya. atau tidak Bu? Sambil dikasih tekanan yang gentle aja gini. Jadi yang lembut ya, tapi dia gerakannya nggak menyakiti. Sudah, yang lain sudah mencoba? Sudah. Oke. Yang ini lanjut ke teknik active engagement lengthening. Nah, jadi pengusapannya nanti saya masih usapan di sini, terus nanti kamu kakinya gerakan ke sana pelan-pelan ya, sesuai instruksi ya. Oke, yuk digerakkan terus sampai maksimal. Jadi diulangi 3 kali ya. Kembali lagi ke posisi awal. Lagi. Gimana yang dirasakan? Sakit. Gimana? Bagian mananya? Bagian sini ya? Kemarin habis lari ya. Jadi ketahan banget ini ya, ototnya berasa tegang banget. Nah, jadi harus dilakukan deep active engagement lengthening gitu. Oh iya Bu, kira-kira manfaat dari gerakan active engagement lengthening-nya tuh tadi apa? Oke, jadi active engagement ini kan memang digunakan untuk membantu memanjangkan otot ya, lengthening. Jadi kalau tadi habis lari tuh ototnya tegang semua, kencang di sini ada ketegangan. Nah, fungsinya active engagement dia untuk membantu memanjangkan otot yang tegang tadi. Jadi biar kondisinya dia relax lagi, gitu ya. Ada lagi? Silakan ya, diselesaikan ya. Oke. Jadi itu tadi sudah dipraktikkan semua? Sudah. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Bu Fira, saya izin bertanya, jika kita mengalami plantar fasciitis, sebaiknya seberapa sering massage agar kondisinya membaik dan nggak memperparah? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan Mbak Adel ya. Jadi seberapa efektif gitu kan, dan untuk terapi massage sendiri itu dia boleh dilakukan misal sehari, pada pagi hari, sore hari untuk mengurangi tadi ketegangan ototnya. Jadi ketika plantar fasciitis ini dia diberikan massage secara gentle, insya Allah akan mengurangi keluhan yang dirasakan oleh pasien gitu. Yang penting untuk tekniknya harus dilakukan sesuai dengan
SOP-nya gitu ya. Nah, karena perkuliahan kita hari ini sudah selesai, silahkan satu mahasiswa bisa menyimpulkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini apa? Saya belum. Jadi dari Planta Fasciitis itu terjadinya nyeri dan juga peradangan di jaringan ikat di telapak kaki. Terus untuk beberapa faktornya, salah satunya ada usia. Terus juga tadi kan ada pemeriksaan. Salah satu pemeriksaannya tuh ada Winlesh. Kemudian kita kan sebagai fisioterapi ada teknik masasnya. Itu ada deep stripping, ada deep longitudinal, terus juga ada active engagement. Nah, untuk tujuannya itu kan jadi misal kayak ketegangan otot itu kita masas, jadinya otot tersebut yang awalnya tegang jadi relaksasi gitu. Oke, terima kasih. Iya Bu Kira. Sekian tampilan rekaman video pembelajaran dalam mata kuliah terapi masas pada program studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Saya percaya pembelajaran terbaik adalah yang tidak hanya dipahami di ruang kelas, tapi juga mampu diterapkan dalam praktik nyata. Semoga melalui sesi ini, dosen dapat membangun pemahaman mahasiswa yang lebih dalam, tidak hanya terhadap struktur tubuh, tetapi juga terhadap makna dan empati dalam pelayanan fisioterapi. Semoga video saya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.